Hai, selamat hari Minggu dari Bali yang cerah. Saya Dian. Dan saya Kean. Hari ini kita tiba-tiba podcast. Yes. Karena Kean ini he's obsessed with F1 dan sebagai ibu pengen relate ke anaknya, pengen ngerti gitu apa sih keseruan F1 dan karena Kean sering sharing ya, cuma kan nggak pengetahuannya minim ya ibu tuh, jadi ya makanya kita daripada back and forth terus obrolan yang gak nyambung-nyambung, sekalian aja kita bikinin podcast, percobaan bikinin podcast. Semoga nanti bisa makin pintar dan jadi bisa ikutan keseruan F1 di race setiap minggu atau setiap 2 minggu lah gitu ya. Nanti kita tanya ke Kean. Hari ini kita mau ngebahas race yang udah lewat ya. Yes. Jadi kapan tuh? Minggu lalu? Yes, minggu lalu. Kan mungkin bisa ceritain sedikit tentang race minggu lalu tuh kayak ada di mana, sirkuitnya kayak apa gitu. Mungkin bisa di-update Ibu dikit. Oh iya, jadi untuk balapan minggu kemarin tuh diadakan di Barcelona, Spanyol, dan nama sirkuitnya adalah Barcelona Catalunya. Dan kebetulan balapan tahun ini dinamakan Barcelona Catalunya Grand Prix. Terus ini sirkuitnya udah lama ya? Oh, sudah lama sekali diadakan. Banyak sekali pembalap F1 yang berbeda yang sudah menang di sirkuit itu. Oh, I see. Terus ada keseruan apa nih? Kalau kalian bisa milih mungkin 3 highlight di race kemarin tuh apa aja? Well, untuk highlight di race kemarin yang diadakan di Barcelona, ini highlightnya banyak sekali yang ingin saya bahas. Bahkan lebih dari 3 malah. Oh iya, seru banget kayaknya ya. Yes, dan untuk pertamanya ada Lewis Hamilton akhirnya menang balapan bersama Ferrari untuk pertama kalinya. Dan fun fact juga, Lewis Hamilton menjadi pembalap F1 yang pernah menang untuk 3 tim. Yang pertama di season debutnya McLaren, lalu Mercedes di mana dia juara dunia sebanyak 6 kali, dan yang most recently adalah kemenangannya bersama Ferrari. Dan Lewis Hamilton saat ini memiliki 106 balapan dalam karirnya. 106 balap pemenang, 106 kemenangan, 106 wins. Oke, mari kita omongin dulu nih. Seru banget nih Lewis Hamilton ya. Kalau ibu lihatnya Lewis Hamilton tuh karena dia sekarang lagi deket kan tuh sama siapa ya, pokoknya Kim Kardashian tuh. Jadi yang keluar itu terus kalau yang ibu ngeh juga dari Lewis Hamilton itu, dia tuh kayak fashion stylenya tuh kalau menurut ibu keren lah dia gitu, and he's vegan, so jadi relatable banget ke ibu. Nah tapi ibu nggak tahu bahwa ternyata dia udah pindah tim. Yes. Pada awal 2024 Lewis Hamilton announce kepindahannya ke Ferrari setelah setia lebih dari 10 tahun bersama Mercedes. Ini tentunya membuat dunia F1 terkejut dengan kepindahannya ke Ferrari. Jadi sebelumnya dia di Mercedes berapa lama? Dari tahun 2013 hingga tahun 2024. Lebih dari 10 tahun. Terus dia juara dunia juga, sering tuh. Iya. Nah ini di Ferrari dia udah menang berapa kali nih? Untuk menang dia baru 1 kali, tapi untuk naik podium sudah kalau tidak salah 3 kali. Kalau nggak salah di China, Canada, and Monaco. Oh, jadi yang juara satunya baru sekarang? Iya, baru sekarang. Baru tahun ini nih? Baru di tahun ini, di Catalunya, Barcelona. Mungkin karena pacaran sama itu kali. Memang, ini benar-benar membuat saya bingung. The girl brings the luck. Yeah, this is
This is making me very suspicious. Does Kim Kardashian have to do with this? Yeah, of course not. I'm sure he's a great driver, Ke. Yeah, I'm sure he still got plenty of race left in him. Nah, highlight kedua deh, yang seru apa nih? Well, yang kedua itu adalah surprisingly Kimi Antonelli yang menjadi pemimpin klasemen juara dunia pembalapan ini tiba-tiba DNF di akhir-akhir lap balapan. Gitu. Nah, pertanyaan pertama, DNF itu apa? Oh, ya kebetulan itu DNF itu adalah singkatan dari did not finish. Jadi pembalapnya retired atau berhenti dari balapan sebelum balapannya berakhir. Is there something wrong with the engine? Oh ya, Kimi Antonelli DNF karena power unit issue atau masalah mesin. I see. Terus santai aja, Bos. Nah, nggak usah. Okay. We can laugh. Udah santai aja, nggak usah. You can. Ini terus ibu tahu Kimi Antonelli he's very young. Yeah. Karena beberapa kali kamu sempat mention kalian seumuran. Emang semuda itu dia? Oh iya, Kimi Antonelli kelahiran tahun 2006. Hanya 1 tahun lebih muda daripada saya. Wow, berarti 19 tahun? Ya, OTW ke-20 tahun ini. Dan dia udah sering menang nih? Udah menang. Ya, berapa kali? 5 kali race berturut-turut. Dari China hingga ke Monaco. Jadi dia pemimpin klasemen? Ya. Nice. Terus highlight ketiga? Oh, yang highlight ketiga ini adalah di mana Ferrari mengeksekusi strategi sempurnanya. Dan nih, saat strategi sempurna tuh kayak apa? Nih, yang bisa dikatakan nih, saat pembalapan sedang berlangsung, Fernando Alonso, pembalap Aston Martin, tiba-tiba DNF karena masalah mesin. Lalu itu memicu VSC. Nah, istilah lain lagi nih. Apa itu? VSC. SC. Ya. Apa itu, Bang? Itu adalah virtual safety car yang dimana safety car aslinya tidak keluar, cuman race control mengadakan safety car secara virtual atau istilahnya tidak kelihatan oleh pembalap sama penonton pembalapannya. Oh, jadi kan kalau dulu tuh kan pasti ada mobil yang nyalip si pembalap-pembalap itu, terus kalau ini berarti mobil fisiknya tuh nggak ada? Mobil fisiknya tidak ada, tidak dikeluarkan. Jadi hanya virtual. Jadi nanti caranya gimana tuh? Maksudnya pakai gambar apa mereka cuma dikasih tahu, oh iya nih ada mobil safety car ya gitu, atau gimana? Kalau itu sadly mereka tidak pernah kita belum pernah lihat nih bagaimana mereka komunikasikan agar safety car-nya keluar. Tapi untuk VSC itu pasti race control mempunyai kontrol khusus untuk mengaktifkan. I see. Terus apa lagi? Kan katanya ada lebih dari 3. Itu tadi udah 3 ya kayaknya ya? Iya. Apa lagi? Dan ini masih di strategi sempurna Ferrari ya. Dan saat VSC-nya sedang berlangsung, Ferrari nge-pit Hamilton dan time di pitnya itu cukup cepat. Mengganti bannya, karena mengganti ban di F1 itu membutuhkan 20 orang. Oh gitu. Jadi strateginya nih, pit tuh kan berarti yang buat ganti ban, terus pakai bensin nggak sih? Itu dia. Pengisian bensin di F1 sudah ditiadakan. Oh, udah nggak ada lagi? Iya, karena seiring perkembangannya zaman, semuanya pasti akan tergantikan. Terus berarti di pitnya cepet banget. Terus gimana tuh? Dan setelah pitnya selesai, Hamilton kembali meluncur ke track. Dan dia pas sekali di depannya George Russell.
George Russell ini pembalap Mercedes juga, dan kebetulan dia itu bekas teammate-nya Lewis saat masih di Mercedes. Jadi George Russell stay, Lewis ciao. Iya, to the pits. Dan saat virtual safety car atau VSC-nya mau ending, itu pas banget. Lewis Hamilton memimpin balapan. Oh, itu yang menurut kamu strategi yang ciamik banget gitu Iya, ya? ciamik banget ya. Coincident? I think not. Terus apalagi ada yang seru lagi, itu udah 3 ya kayaknya ya, kalau if I'm not mistaken. Iya. Terus apalagi mungkin ada yang seru-seru lagi, ada crash atau kalau soal crash sih untungnya tidak ada ya. Tapi yang momen yang keempat nih, ada di mana battle antara dua Mercedes, yaitu George Russell dan Kimi Antonelli yang masih 19 tahun itu. Dan banyak penggemar F1 yang deja vu ke tahun 2016 di mana Lewis Hamilton dan Nico Rosberg pada battling each other for the championship. Dan kebetulan juga di Barcelona Catalunya circuit ini adalah di mana Lewis Hamilton dan Nico Rosberg collided into each other saat balapan dimulai. Dan causing the two Mercedes drivers to fail to finish the race. DNF berarti DNF. Iya, double DNF. Double DNF. Now ibu udah mulai tipis-tipis lebih paham dengan istilah-istilah yang kamu pakai tuh. Nah, kayaknya highlights-nya udah nggak ada lagi. Sekarang yang hal yang paling penting, siapa yang menang? Oh, tadi udah sebut ya, Lewis Hamilton yang menang ya? Yes, dan itu bukan cuma sekedar Lewis Hamilton menang ya. Untuk pertama kali sejak tahun 1968 di US Grand Prix menurut resource dari F1, dan ini top 3-nya British driver semua. Lewis Hamilton for Ferrari, George Russell Mercedes, and Lando Norris McLaren. It's a very important day for the British people. Jadi semuanya orang Inggris gitu? Ya, jadi literally podiumnya di-colonize atau dijajah oleh 3. Ya enggak dong. Bener juga sih ya. Diambil alih oleh semua orang Inggris. Jadi Lewis Hamilton British. Who's number 2? George Russell. George Russell British. He's the handsome one. Ya, aku harus setuju. George Russell is handsome too. Yeah, I know when the driver is handsome. And then yang ketiga tadi siapa? Lando Norris. Ya, Lando Norris. Oh, dia orang Inggris ya? Ya. Oh, jadi balapan di Barcelona Grand Prix kemarin dikuasai oleh orang Inggris ya? Iya, jadi dan ada juga highlight yang menurut saya seru sih. Apa? Ini duo Alpine yang dimana tim Prancis dan duo Racing Bulls yang dimana tim senior juniornya F1 itu tim junior F1-nya Red Bull itu finish in the points. Finish in the top 10. On the top 10. Jadi maksudnya kan berarti kalau finish di top 10 tuh dapat poin gitu ya. Dari kalau 1 25, 2 is 18 and 3 is 15. And 3 is 15. And the rest? And the rest there is 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. And the 10th finish only gets 1 point. Tapi the rest kan berapa driver sih? As of now, there are 22 drivers. Ada 22 pembalap di grid saat ini. Tapi kalau yang dapat poin hanya yang juara 1 sampai 10. Iya. Berarti the rest itu 0. Iya, yang sisanya 0 sekaligus yang DNF. Yang DNF juga 0. Iya. Oke, I see. Baiklah. Dan ini masih ada lagi. Ya. Banyak yang ini aku bahas.
Oh, gitu banyak Alpine, yang mau dibahas. Alpine yang ingin aku bahas. Ya boleh deh, ayo kita bahas Alpine. Sementara nih Alpine ini memiliki 2 tahun terakhir tuh Alpine memiliki musim yang susah ya, dari hampir tidak dapat poin, sama tahun lalu mereka finish di klasemen 10 yang dimana 10 baris terakhir klasemen konstruktor. Alpine tuh tim baru atau sebenarnya udah lama dia? Sebenarnya sudah lama banget, dari tahun 2000-an. Mereka tuh awalnya dinamakan Renault, namun pada tahun 2021 Renault resmi rebrand menjadi Alpine. Ya mungkin kita bahas Alpine-nya di podcast berikutnya kali ya. Ya, Kayaknya ibu udah mulai overload nih dengan informasi-informasi dari yang barusan Kian sharing. Nah, next race-nya kapan? Untuk balapan berikutnya ya, wahai para penggemar F1 yang ada di luar sana, adalah di Austria Red Bull Ring. Catat tanggalnya yaitu tanggal 26 Juni hingga tanggal 28 Juni 2026 di sirkuit Red Bull Ring. Jadi sampai ketemu di balapan F1 berikutnya, kita akan saksikan siapa tim F1 yang mendominasi sebenarnya. Nanti juga kita bikin podcast lagi ya buat kayak sharing tentang Austria ya? Ya. Austria. Oke, semuanya gitu aja sesi podcast kali ini. Kita tunggu update dari Kean tentang race berikutnya di Austria. Kayaknya bakal seru, mudah-mudahan seru. Nah, Kean megang siapa nih buat race di harusnya Red Bull ya? Iya, karena itu sebenarnya Red Bull Ring itu adalah home race-nya Red Bull Racing. Ya udah, semoga ya. Kean megang Red Bull nih. Kalau ibu nggak tahu megang siapa, megang diri sendiri aja kayaknya. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah. And for all F1 drivers and teams, good luck on your next race.